Annyeong, aku balik dengan webtoon baru lagi nih, baru dirilis tanggal 8 kemarin. Nggak usah nunggu lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mati karena kelelahan kerja, rohnya masuk dalam dunia romans fantasi, merasuki tubuh Rose Ober. Rose Ober sudah lama sakit parah. Ia memiliki tubuh lemah, kulit putih pucat, tubuh kurus, dan jarang keluar rumah. Aktivitas rutin setelah menjadi Rose Ober: bangun pagi sarapan, setelah itu pergi ke perpustakaan, lalu jalan-jalan mengelilingi taman bunga mawar satu putaran. Rose Ober selalu makan dengan ibu dan Jeril, kakak perempuan 1 tahun lebih tua darinya. Di akhir hari, Rose biasanya menghabiskan waktu membaca katalog untuk shopping. Meski rasanya bosan, tidak ada HP dan internet, asalkan ada uang, hidup rasanya bisa semanis ini. Rose tidak pernah menggerakkan tangannya sedikit pun. Semuanya dikerjakan pelayan. Setiap hari, rasanya seperti tinggal di hotel bintang 5. Setelah bersantai-santai, Rose pergi tidur, tanpa tahu para pelayan sedang mencari sesuatu di luar. Hari ini, ada tamu bernama Lucas Muo sedang menunggu di ruang tamu. Begitu ketemu, Rose pun langsung bucin dengan ketampanannya. Lucas Muo mengajak Rose berjalan di kebun mawar. Lucas memuji keindahan taman. Rose bilang akan menanyakan trik itu kepada tukang kebun. Disitulah Rose baru tahu kalau Lucas Muo adalah tunangannya. Lucas minta maaf kalau ia jarang berkunjung karena sibuk. Rose cerita pada Lucas Muo kalau ingatannya hilang. Kesan Rose terhadap Lucas Muo, pria yang tampan, meski tidak tahu pasti, sepertinya umurnya lebih tua, pewaris dari juragan tanah yang sangat besar, sangat sibuk karena bisnis. Menjelang sore, Rose pergi ke taman, mencari tukang kebun. Tapi, meski dicari kemana-mana, tetap tidak ketemu. Di meja makan, Rose bertanya tentang jam kerja tukang kebun. Ekspresi ibu dan Jeril langsung aneh. Ibu bilang, tukang kebun selalu mengurus kebun dengan baik dan menyuruh Rose untuk tidak memikirkan soal itu. Rose bilang pada ibunya kalau ia hilang ingatan. Ibu khawatir dan bilang akan memanggil dokter. Rose melihat Jeril. Jeril tidak makan sedikit pun. Selesai makan, Rose bertanya pada Jeril apa dia sakit. Jeril malah marah dan bilang pada Rose untuk tidak melewati batas karena mereka bukan saudara. Rose baru tahu kalau Jeril dan ibunya tidak memiliki hubungan darah dengannya. Karena penasaran, Rose bertanya pada pelayan tentang ayah. Ternyata ayah sudah meninggal 5 tahun lalu. Rose dapat surat dari tunangannya Lucas Muo, berisi permintaan maaf tidak bisa bertemu karena urusan mendadak. Surat datang bersamaan dengan botol kristal berisi obat
dan sendok teh perak. Lagi bengong di balkon, Rose melihat seseorang di taman. Dia adalah Lukas Muo, tunangannya. Rose bingung kenapa Lukas ada di sini. Padahal baru tadi pagi ia membaca surat dari Lukas. Saat sedang makan, ibu menyuruh Rose minum obat. Karena hilang ingatan itu cuma pura-pura, Rose merasa tidak perlu. Ia pura-pura minum obat dan menyembunyikan di tangan. Cheryl melihat itu tapi tidak melapor. Di kamar, Rose menyuruh pelayan untuk memesan kamera. Pelayan menyarankan untuk bertanya pada ibu lebih dulu. Rose menanyakan nama pelayan tersebut. Pelayan menjawab, "Panggil saja saya Sunset," dengan ekspresi menyeramkan. Rose naik ke lantai 4 mencari ibunya. Begitu membuka pintu perpustakaan, ia dikagetkan dengan keberadaan Cheryl kakaknya. Cheryl terjatuh di lantai dengan baju terbuka. Disitulah Rose baru tahu kalau kakak tirinya itu adalah laki-laki. Rose bilang pada Cheryl mau membeli kamera. Cheryl kaget dan bertanya alasannya. Setelah pesta pernikahan, kamera tidak diizinkan ada di dalam rumah. Setelah ayah dimakamkan, semua kamera di rumah dimusnahkan. Cheryl ingin bicara mengenai tunangan Rose, tapi Rose keburu pergi. Hari ini pun, ibu menyuruh Rose minum obat. Rose pura-pura minum. Pelayan menatap sendok teh pemberian Lukas Muo dengan aneh. Pelayan menyarankan untuk tidak minum teh terlalu banyak. Pelayan pun pergi. Rose mengeluarkan obat yang ia sembunyikan di lengan baju. Tanpa sengaja, obat jatuh ke dalam teh. Rose kaget. Sendok perak berubah menjadi warna hitam. Rose sadar ia diracuni. Rose curiga pelakunya Sunset atau ibu. Sunset pun kembali. Rose buru-buru membuang teh. Sunset bilang Lukas Muo datang dan ingin bertemu. Di lantai bawah, Rose bertemu dengan Cheryl. Cheryl berusaha bicara tentang tunangan, tapi Lukas Muo keburu datang. Lukas bilang kerjaannya sudah selesai dan bisa tinggal di sini sementara. Lukas menyapa Cheryl. Cheryl kabur dengan wajah pucat. Tanpa sengaja, Rose melihat Sunset sedang tersenyum sinis. Rose curiga, jangan-jangan Sunset jatuh cinta pada Cheryl lalu mencoba membunuhnya untuk memberikan warisan pada Cheryl. Rose menceritakan tentang tehnya yang diracuni pada Lukas. Rose curiga pada ibu karena ia tidak ada di rumah sekarang. Sebelum resmi menikah, ayah keburu meninggal. Ibu dan Cheryl masih bermarga Jawor. Mereka tidak punya kekuasaan atas hak waris. Rose berhak mengusir ibu dan Cheryl jika sudah menginjak usia dewasa. Lukas Muo menyarankan menyiapkan makanan untuk Rose. Rose pun setuju. Karena hanya makan 2 potong sandwich, Rose terbangun malam hari karena kelaparan. Rose memutuskan untuk pergi ke dapur lewat pintu belakang. Ia harus melewati taman mawar. Rose kehilangan arah dan mendengar orang bersenandung. Rose menghampiri suara itu dan mendapati tukang kebun sedang bekerja. Tukang kebun sangat tampan seperti peri bunga.
Rose bertanya tips-tips merawat mawar. Tukang kebun tersenyum aneh dan menjawab hanya perlu diurus terus-menerus. Rose bertanya nama tukang kebun. Tukang kebun menjawab, panggil saja saya Sunset. Rose kaget. Rose bertanya, apa ia kenal dengan pelayan wanita yang bekerja di rumah, namanya juga Sunset? Tukang kebun menjawab, ya kenal, saya sejenis dengan dia. Tukang kebun menunjukkan arah rumah. Begitu Rose meleng sedikit, tukang kebun sudah hilang. Rose masih sibuk mencari jalan balik dan ketemu tunangannya lagi manjat tembok. Lucas membawa makanan untuk Rose, menawarkan makan malam di luar. Rose menolak, memilih makan di rumah. Wajah Lucas muo langsung jadi aneh. Lucas bilang, jangan jalan-jalan di taman sendiri malam-malam, bahaya. Pagi-pagi, Rose janjian dengan Lucas Muo mencari bukti racun di dapur. Anehnya, dapur sangat bersih, padahal dipakai tiap hari. Semua barang yang ada di dapur mengkilat seperti tidak pernah dipakai. Lucas Muo menawarkan untuk membawa cangkir untuk diperiksa pihak yang ahli. Rose setuju. Saat Lucas Muo pergi sejenak, Rose menemukan pintu hitam. Ia masuk ke dalam dan menemukan 7 bangku membentuk lingkaran. Di dinding terdapat foto-foto para pelayan. Merasa merinding, Rose buru-buru keluar. Mendapati tunangannya sudah kembali. Rose bilang dia baru saja masuk pintu hitam. Lucas Muo bilang tidak ada hal seperti itu di rumah ini. Rose lanjut memeriksa lantai 1 dan menemukan pintu hitam yang sama. Rose masuk ke dalam dan mendapati ruangan berbau minyak. Tiba-tiba, Lucas Muo muncul dan buru-buru mengajaknya pergi. Begitu keluar, Rose bertemu dengan Cheryl. Cheryl mengajak makan pagi bersama. Tapi Cheryl tidak makan sama sekali dan hanya melihat Rose. Rose cerita kemarin ia diracuni. Cheryl kaget dan menyarankan barang bukti diserahkan ke polisi untuk diperiksa. Rose bilang bukti sudah dibawa Lucas untuk diperiksa. Cheryl mencoba bicara tentang Lucas, tetapi Lucas keburu muncul. Lucas minta izin untuk makan bersama. Cheryl tidak menjawab. Lucas bilang sedang mengumpulkan bukti. Lucas berencana mengganti semua peralatan makan Rose dengan perak, menginterogasi semua pelayan, memecat dan menggantinya dengan yang baru. Cheryl hanya diam sambil gemetar, lalu pergi. Lucas Muo bertanya pada Rose, apa obat yang ia berikan sudah diminum? Rose berbohong dan menjawab iya. Lucas bertanya, apa sudah diminum semuanya? Rose bilang iya. Lucas pun puas dan tersenyum sinis. Cheryl merasa aneh dengan Rose dan pelayan yang ada di rumah ini. Setahunya, Rose tidak mempunyai tunangan.
Lukas muo dan memergoki Jeril sedang mengobrak-abrik barangnya. Jeril mengancam mau lapor polisi. Lukas menantang dan mengancam balik akan memotong kaki dan tangan ibu Jeril, lalu menjebloskan ke penjara, lalu mengusir anak laki-laki satu-satunya itu ke jalanan. Lukas muo mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Jeril pun bertanya di mana barang lain yang kau curi. Lukas menjawab, ibumu lah yang mencurinya dariku. Saat sedang makan di luar bersama Lukas, seorang berambut pirang datang dan menyodorkan kartu nama. Tidak lama kemudian, Lukas datang dan mengusir pria itu. Lukas muo mengajak Ross ke butik. Di sana, Ross menelpon pria berambut pirang itu diam-diam. Tanpa sadar, ada yang mengawasi dari belakang. Ross meminta informasi tentang rumahnya. Lukas menawarkan untuk menginap di hotel. Ross pun setuju. Jam 6 pagi, Jeril menjemput Ross di hotel. Sesampai di rumah, ibu sudah menunggu di depan. Ibu bertanya soal racun yang ada di teh. Rupanya Jeril memberitahu pada ibu. Ibu sedih. Ibu bilang, Ross tidak usah khawatir. Kalau Ross sudah dewasa, ia dengan Jeril akan pergi dengan sendirinya dari rumah ini. Ross bertanya pada pelayan mengenai sunset. Pelayan bilang tidak ada pelayan yang namanya itu di rumah ini. Pagi-pagi, Ross dikejutkan dengan kedatangan polisi yang membawa surat penangkapan ibu atas tuduhan pencobaan pembunuhan Ross dan kematian ayahnya 5 tahun lalu. Tiba-tiba Sunset muncul. Sunset bilang ibu memerintahkannya untuk menaruh bubuk mencurigakan di dalam teh. Ibu bilang itu hanya obat tidur. Polisi pun membawa ibu pergi. Sebelum pergi, ibu berkata, "Jangan mempercayai siapapun." Ross bertanya pada Sunset, tapi Sunset tidak mengenal nama itu. Ia bilang namanya adalah Hazel White. Ross bingung. Sunset terlihat seperti orang lain. Ross buru-buru menelpon pria berambut pirang. Ia meminta agar pria itu menyelidiki ibunya, Sunset, dan tunangannya Lukas muo. Sehabis menelpon, Ross bertemu dengan Lukas di depan pintu. Lukas menyarankan untuk mengusir Jeril dari rumah. Ross ragu untuk menjawab. Wajah Lukas berubah tidak senang. Tukang kebun sedang memperhatikan mereka dari kaca. Lukas pun pergi. Ross melihat tukang kebun sedang bekerja di kebun. Ia menghampirinya. Tukang kebun menyerahkan kotak. Tukang kebun bilang menemukan kotak itu di dalam tanah. Ross pun membukanya dan bersambung.
Sekian untuk video kali ini, dan sampai ketemu di webtoon selanjutnya. Annyeong!